Ubah cara berpikir sobat sekalian atau kita semua, maka kita akan menemukan tambang-tambang terbesar, ya, kekayaan, kesuksesan, sesuatu yang tertanam di dalam pikiran kita yang terdalam. Kita akan bincang-bincang di Bukan Ahli Filsafat. Teman-teman, selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat, channel yang tentu bukan menghadirkan diri saya sebagai seorang pakar, tapi sebatas orang peminat, ya, yang suka untuk menggali sesuatu, mencari sesuatu yang mungkin Sang Pencipta taruh dalam diri saya dan akan menjadi sesuatu yang meleverage atau mengungkit daya hidup, ya, untuk menggapai impian terbesar. Baik teman-teman, kali ini kita akan bicara tentang masih bagian dari filsafat berpikir, ya. Tentu kita semua adalah orang yang berpikir. Ya, tanda kita berpikir karena kita hidup, karena kita bernapas, karena kita berjalan, itu ada satu mekanisme pemikiran yang bekerja di dalam diri kita, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Teman-teman, kita akan coba bincang-bincang soal filsafat pikiran ini atau cara pandang perspektif teori tentang berpikir yang dituliskan oleh John Maxwell dalam buku kita ini yang pernah kita sampaikan, di mana beliau mengutip pemikiran Napoleon Hill, ya, bahwa lebih banyak emas yang telah ditambang dari pemikiran manusia ketimbang dari bumi, ya. Kalau Anda meluangkan waktu untuk belajar mengubah cara berpikir Anda dan menjadi pemikir yang lebih baik, Anda berinvestasi pada diri sendiri. Tambang emas bisa habis, pasar saham bisa hancur, ya, real estate apalagi, ya. Investasi real estate bisa gagal teman-teman, ya, properti atau apapun, tanah dan sebagainya. Tetapi pikiran manusia dengan kemampuan berpikir baik adalah ibarat tambang berlian yang tidak pernah habis-habisnya, sungguh tak bernilai harganya. Jadi ketika kita berbicara tentang masa depan kita, semua ada di benak ini, ya, tersimpan, tersembunyi, ya, tersaving di dalam benak kita, di kedalaman struktur, ya, otak kita ini, ya. Jadi teman-teman, konektivitas antara apa yang ada di dalam diri kita dengan dunia luar kita, dunia dalam dan dunia luar, akan memercikkan, ya, gagasan-gagasan yang kemudian ketika kita tangani dengan baik, maka itu akan menghasilkan sesuatu. Teman-teman pernah dengar satu kisah, ya, yang menarik, ya, di mana ada orang yang suatu hari dia tidur di tanahnya, di padang, di ladangnya, di atas batu, dan kemudian dia tertidur dan mimpi terkait dengan sebuah pertambangan, ya, intan, di mana dia dituntun untuk mendapatkannya. Sehingga ketika dia bangun, dia menjual semua harta bendanya dan kemudian pergi melakukan pengembaraan untuk mencari di mana tambang intan yang dituntun dalam mimpi ketika dia tertidur di siang hari. Dan singkat cerita, dia menghabiskan semuanya mencari apa yang dicari, ternyata tak ditemukan. Akhirnya dengan penuh kelesuan, keletihan, dia kembali ke sepetak ladang yang masih tersisa miliknya, yang kali terakhir, dan kemudian dia tertidur, ya, tertidur di situ. Dan ketika dia tertidur, ada bisikan mengatakan, galilah, ya, di mana alas yang menjadi bantal kepalamu. Sehingga dia bangun, dia gali, dan dia menemukan sebongkah intan. Dan kemudian cerita itu mengisahkan tentang penemuan, ya, intan, ladang intan terbesar, ya, di sebuah kawasan atau salah satu terbesar di dunia, ya. Baik teman-teman, ini merefleksikan tentang satu kisah tentang ladang intan yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga harusnya menjadi sebuah inspirasi yang menggerakkan, meleverage diri kita, mengangkat impian kita, mengangkat semangat kita untuk mau menggali, ya, dig in deep, ya, menggali lebih dalam semua potensi itu, ya, sehingga teman-teman menemukan apa yang tidak dapat diambil oleh orang lain, yang tidak dapat dirampas dari orang lain, dari diri Anda oleh orang lain, maksudnya, ya. Nah, jadi filsafat berpikir adalah bagaimana membawa teman-teman untuk kita semua memandang diri kita itu secara berbeda.
memandang bahwa sesuatu yang kita butuhkan itu ada di dalam struktur berpikir kita, struktur pikiran kita, sel-sel otak kita, ya, gagasan-gagasan terbaik yang akan membawa kita pada sebuah capaian kehidupan yang berkualitas itu ada di dalam benak ini. Sehingga kita harus menjadi seorang pemikir yang rajin, pemikir yang ulet, pemikir yang tangguh, yang tidak kenal lelah untuk terus-menerus menggali sampai di kedalaman tertentu, di mana intan terbesar yang kita miliki itu berada di sana, dan kemudian kita angkat ke permukaan, dan kita berbuat sesuatu dengan temuan-temuan itu. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi? Ini satu kesempatan yang baik buat kita semua untuk menemukan ladang intan kita masing-masing. Setiap orang punya ladang intan yang semuanya bergantung pada diri kita. Apakah kita mau mengambil instrumen atau alat-alat tertentu untuk menggalinya? Mungkin teman-teman bertanya, apa instrumennya? Tidak ada cara lain. Tentu kita harus belajar. Belajar sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang kita minati, yang tentu merupakan bagian dari sel-sel yang berisi gen-gen informasi genetik yang mendorong kita, mengarahkan kita pada sebuah upaya untuk menemukan diri kita, dan kemudian membangun pondasi kesuksesan atau apapun, ya, kesejahteraan itu melalui, ya, di mana kita merebahkan kepala kita, artinya di mana kepala kita berada. Ya, tidak usah temukan di mana-mana, tidak usah pergi ke luar negeri, tegak apa, tetapi masuklah ke dalam diri kita, dan teman-teman akan takjub dengan dunia temuan baru, yaitu sesuatu yang ada di dalam diri kita, bukan di mana-mana. Bukan ahli filsafat.